Ini hotelnya ada satu lagi sebenarnya, Masjid Umar bin Al-Khattab. Jadi yang nggak ada Masjid Utsman. Di sana. Masjid kecil. Nah, sekarang kenapa ada masjid-masjid kecil? Dahulu ini adalah area terbuka, termasuk di dalam wilayah pasar Al-Manaqah. Kemudian di samping ini pasar, area terbuka juga dijadikan oleh Nabi dahulu sebagai tempat sholat Id. Jadi makanya area ini adalah musalla, itu tempat sholat Nabi, sholat Id. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, dan bahkan beliau melakukan sholat minta hujan di area ini juga. Nah, kemudian kebiasaan sahabat Nabi, para khalifah, itu mereka mencari di mana posisi Nabi dahulu berkhutbah, menjadi imam, mereka akan menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka berkhutbah kalau berjamaah hari raya dengan kaum muslimin. Nah, masing-masing sahabat itu mengambil posisi. Abu Bakar ketika jadi khalifah, di sana dia letakkan mimbar dia. Nah, dia jadi imam di posisi tentang Masjid Abu Bakar sekarang. Nah, jadi kalau Abu Bakar jadi imam, jadi imam sholat Id, nah di sanalah posisinya. Makanya kemudian dibangun masa Umar bin Abdul Aziz, ini tempatnya Abu Bakar di sini. Jadilah Masjid Abu Bakar. Kemudian berikutnya ketika Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak yang datang dari Irak dan Mesir, itu tidak bisa keluar mengimami kaum muslimin. Diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khatib dan menjadi imam. Nah, Ali bin Abi Thalib menjadikan posisinya di sini. Di sini pernah juga Nabi dahulu. Nabi kan sekian tahun. Nah, karena itulah akhirnya terkenal nih Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian apa yang ada di depan? Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ini terkenal dengan masjid tempat Nabi salat istisqa, minta hujan. Jadi satu kali terjadi musim panas yang berkepanjangan. Kalau musim panas di sini ya sering. Jangan ditanya, kan panas terus. Tapi ada yang tidak turun-turun hujan sekian lama, sehingga akhirnya itu merusak tanaman dan berbagai macam. Akhirnya datang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan?" Kata Nabi, "Baik." Akhirnya Nabi menyuruh untuk melakukan salat minta hujan. Di mana Nabi berkhutbah dan menjadi imam? Di area masjid sekarang ini. Nah, yang banyak merpati di atasnya itu. Nah, ketika Nabi sedang berkhutbah, beliau berdoa di atas mimbar, kemudian beliau minta, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Tiba-tiba Madinah diselimuti oleh awan mendung pekat. Dan di saat beliau memutarkan selendang beliau, jadi kalau orang salat istisqa, itu kebiasaannya selendangnya diputarkan yang ke kiri ke kanan dan sebagainya. Di saat itu turunlah hujan lebat. Nah, jadi setelah hujan turun lebat begitu, tadi yang minta hujan pada lari tuh, ya kan? Sehingga terlihat Nabi tertawa sampai nampak gusi Nabi melihat orang tadi yang minta hujan lari, hujan sudah datang. Nah, itu di tempat itu. Makanya disebut dengan Ghamamah, masjid awan mendung gitu ya. Nah, kemudian Nabi kembali ke rumah beliau, tapi hujan ini tidak berhenti-henti. Sampai sekian hari, seminggu tidak berhenti, seminggu tidak berhenti. Datanglah sahabat, "Ya Rasulullah, kalau begini hujannya, hanyut pula tanaman. Mati pula hewan-hewan jadinya." Akhirnya Nabi di sana berdoa. Nah, ini doa Nabi. "Allahumma, ya Allah, hawalaina. Turunkan hujan di sekitar kami. La alaina, bukan tepat di atas kami. Alal aqam. Alal aqam, yaitu di pokok-pokok pohon kayu. Wal jibal, dan di bukit-bukit. Di pegunungan-pegunungan sana, ya Allah." Akhirnya dengan izin Allah, hujan tadi yang turun lebat, akhirnya bergeser ke perbukitan sekitar kota Madinah. Selamatlah. Nah, itulah makanya terkenal ini nama dengan Masjid Ghamamah, Masjid Awan Mendung. Nah, di antara sejarah di sini adalah Nabi pernah diriwayatkan menyolatkan jenazah gaib. Kenal dengan ada seorang raja yang memenuhi panggilan Nabi, ajakan dakwah Nabi menjadi Muslim. Asalnya Nasrani. Itu Raja Habasyah. Najasyi namanya. Jadi Habasyah itu area Afrika sana. Jadi Afrika. Jadi dahulu penguasa-penguasa dunia ini, kalau Romawi disebut dengan Kaisar. Kalau Persia disebut dengan Kisra. Kalau Mesir, Fir'aun ya.
Jadi Firaun itu bukan nama, namanya macam-macam. Nah, itu gelaran itu, panggilan. Paraus ya Firaun. Namanya ada tuh Amon dan berbagai macam. Nah, kemudian kalau Ethiopia bagian Afrika gelarannya disebut Najasyi. Kalau kita kan ada raja di raja, sultan bagaimana kemudian jadi. Itu adalah panggilan-panggilan jabatan. Nah, Najasyi memeluk Islam. Tapi dia berada di tengah komunitas tidak semuanya kaum muslimin. Akhirnya dia wafat. Nah, ketika wafat, Nabi diberitahu oleh Jibril bahwa Najasyi wafat. Jadi dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang yang berjuang untuk Islam, membela Islam. Akhirnya Nabi menyolatkannya di sini. Ketika diberitahu oleh Jibril, Najasyi wafat, Nabi melakukan salat janazah gaib. Jadi walaupun Najasyinya wafat di sana, di mana disolatkan? Ya di sini. Waktu itu belum ada masjidnya. Posisi Nabi menjadi imam di sana. Jadi di sini juga tempat Nabi salat janazah gaib Najasyi. Nah, itulah kisah tentang. Jadi di sini juga Nabi pernah melakukan salat Id, posisinya di sana. Nah, ini area musalla tempat salat Id Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi peristiwanya kalau diurai satu persatu banyak sekali di sini. Di antaranya Nabi pernah berkhutbah, selesai berkhutbah Nabi jalan ke tempat wanita. Khusus apa kata Nabi kepada para wanita? Wahai para wanita, saya nasihatkan, saya ketika Mi'raj melihat bahwa isi penduduk neraka itu lebih banyak adalah para wanita. Karena itu tebuslah diri kalian, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian. Dan ketika itu di saat Nabi khutbah Id juga. Jadi banyak peristiwa-peristiwa terjadi di area ini. Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz kemudian membuat monumen-monumen seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal dapat cerita. Sudah begitu bagus. Dahulu tidak ada masjid. Nah, tinggal kita mengambil butiran-butiran hikmah itu. Apakah kita akan dapat pelajaran atau tidak dari perjalanan ini, atau hanya sekedar pergi tur? Itu terpulang kepada kita masing-masing. Baik, demikian kita ambil foto, silakan.